Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Barcelona versus Real Sociedad. Sebelumnya, Ruang Taktik sudah bahas soal skema 3 back Barca yang sampai sekarang baru kebobolan 3 gol, di mana 2 golnya adalah penalti. Secara garis besar, sistem baru Koeman ini membuat Barca lebih mudah dalam bertahan, terutama dalam melakukan high pressing. Pemain tengah saat bertahan hanya perlu bergerak ke depan untuk press, nggak perlu bertahan atas ruang di belakangnya, karena 1 dari 3 back akan keluar jika ada pemain yang berdiri di ruang antar lini. Lalu fitur taktikalnya lagi adalah peran Frenkie de Jong sebagai libero atau bek tengah yang juga bisa bermain ke depan. Ditambah Mingueza yang bisa bermain overlap center back. Penasaran dengan detail taktik di pertandingan ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Seperti disebut di awal, Barca turun dengan skema 3 back. Real Sociedad juga sama menggunakan 3 back yang sejak dari awal bermain bertahan dan mengubah formasi 3 back menjadi 5-4-1 menggunakan blok rendah. Mekanismenya, pemain tengah yang terdekat dengan bola akan melakukan press ke depan agar Barca nggak lama-lama memegang bola. Pressing yang dilakukan relatif soft atau nggak agresif. Sociedad baru akan melakukan press agresif ketika bola masuk ke areanya. Yang dilakukan Sociedad setelah memenangkan bola adalah melakukan serangan balik atau menyerang Barca saat transisi. Di menit ke-7 ini dengan mudah Sociedad menembus lini depan dan tengah hingga tinggal berhadapan dengan back. Dan inilah fitur taktik Barca yang meski ditinggal Mingueza overlap, masih ada 2 center back. De Jong juga melakukan kontrol terhadap lawan dengan baik, tidak langsung melakukan press ke depan, namun menunggu rekan lainnya regroup. Transisi negatif Barca di sini cukup baik sehingga situasi yang awalnya kalah jumlah bisa diatasi. Mekanisme dalam pressing nampak rapi dengan Longley yang press karena pemain yang dijaganya sudah di marking pemain lain. Ide Sociedad adalah mengeksploitasi sisi kanan atau Mingueza. Kita lihat Oyarzabal bergerak ke tengah dan Mingueza yang bertahan secara man to man mengikutinya. Hal ini membuat ruang yang ditinggalkannya kosong dan dieksploitasi pemain lain. Namun dengan sigap Busi membaca situasi ini. Tapi Sociedad justru mencetak gol dari sisi kanan, memanfaatkan aksi individu Barrenechea dalam melewati 3 pemain Barca. Dari sini juga terlihat De Jong membuka jalur tembakan Barrenechea. Namun jika ditarik mundur ke belakang, semua pemain yang terlibat terlalu mudah dilewati. Gol ini lebih ke aksi individual dan kesalahan individu dalam bertahan, juga salah satu gol terbaik di laga ini. Gak mudah buat membongkar pertahanan yang rapat yang seluruh pemainnya turun ke belakang. Butuh banyak pemain yang ke depan untuk atasi jumlah pemain Sociedad yang menggunakan blok rendah. Inilah alasan digunakannya De Jong yang punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya di posisi bek tengah. De Jong bisa naik untuk melakukan progresi ke depan lewat umpan atau dribblenya. Mingueza juga overlap agar Dest yang berposisi sayap bisa melakukan cut inside atau masuk ke tengah, sehingga banyak pemain di kotak penalti. Dan dengan taktik inilah Dest bisa mencetak 2 gol. Yang pertama adalah gol kedua Barca dengan kombinasi De Jong, Busquets, dan Messi sebagai magnet untuk bek Sociedad melepas marking ke Dest yang bergerak cut inside menusuk ke tengah.
Di gol kedua, Des juga menunjukkan bagaimana dua wingback Barca bisa lebih attacking karena di belakangnya sudah di backup oleh 3 back. Jadi bisa fokus lebih menyerang, nggak harus strike back cepat karena masih ada 3 back di belakang. Berbeda ketika menggunakan formasi 4 back. Kedua wingback ini yaitu Des dan Alba bisa sama-sama menusuk dan masing-masing memberi assist dan mencetak gol. Dan 3 back Koeman ini adalah adaptasi dari 3-4-3 Johan Cruyff yang juga menggunakan libero, tentunya dengan modifikasi lini tengah dan depan. Elemen seperti triangle pass yang juga digunakan Pep Guardiola nampak terlihat juga di taktik Koeman ini. Elemen ini yang bikin Barca bisa bermain dalam tanda kutip tiki-taka. Yap, seperti yang terjadi di gol ke-6 ini. Triangle pass memungkinkan bagi pemain untuk melakukan kombinasi umpan pendek dengan sudut yang mudah dijangkau dan bisa melewati hadangan bek lawan. Messi jelas bintang dalam laga ini. 2 gol dan 1 assist membuat torehan golnya menjadi 23 yang menjadikannya top skor sementara. Kemampuannya dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan bikin dia jadi magnet bagi bek lawan. Namun jangan lupakan juga peran dari Busquets yang di 2 gol pertama melakukan progresi umpan dari posisi yang dalam untuk menemukan Messi. Cukup menarik jika kita melihat perjalanan naik turun Koeman di Barca. Ini menunjukkan bahwa kerja manajer gak mudah meski tim sudah berisi banyak bintang. Menemukan sistem yang cocok buat para pemain ini dibutuhkan waktu yang lama. Belum lagi tugasnya yang lain yaitu mengorbitkan pemain muda. Menarik untuk disimak kiprah Koeman selanjutnya. Apakah mampu membawa Barcelona menjuarai La Liga?